Halo teman-teman, kalian pernah mikir nggak kenapa kalian itu bisa pelin-pelan? Kenapa kalian itu nggak bisa berpendirian? Hanya satu sebenarnya, kalian itu nggak punya tujuan hidup. Ya. Jadi kalau kalian udah punya tujuan hidup, maka kata-kata pelin-pelan atau kata-kata nggak konsisten itu nggak akan ada. Contohnya begini, pada waktu kalian pergi ke mall, pengen belanja, kalian udah catet tuh apa-apa yang kalian udah pengen beli. Kalian udah nyusun strategi apa-apa aja nanti uang kalian kepake untuk beli sesuatu. Tetapi pada kenyataannya waktu di mall, kalian lihat barang-barang yang diskon, contohnya parfum, dibeli tuh malah parfumnya. Atau misalnya hal lain lagi, semua satu kelompok nih atau satu grup ini udah punya rencana pengen pergi ke pantai. Tapi waktu di pertengahan perjalanan, dari sekelompok orang itu ada yang bilang, udahlah kita pergi ke warteg aja, ujung-ujungnya kita juga ngumpul bareng-bareng. Kan nggak konsisten ya, kan nggak seneng kalau kayak gitu. Siapa sih yang seneng? Atau misalnya dalam satu organisasi punya pemikiran kalau kita itu pergi ke mana, kita akan mengadakan bakti sosial ke satu tempat. Contohnya ke ke Bali contohnya. Di pertengahan perjalanan malah punya rencana ke Jawa Timur. Misalnya contohnya seperti itu. Pada waktu itu ujung-ujungnya apa? Kita kesel sebagai orang yang ngikutin planningnya itu. Gimana sih kok nggak konsisten, kok nggak stabil? Ya kan ujung-ujungnya gimana ya? Gerem juga gitu kan. Nah sebenarnya alasannya itu simpel banget. Ya, apa yang sedang populer itu yang diikutin. Nah, itu kita perlu berhati-hati. Contoh lain lagi, kita punya satu HP nih. HP ini kita lagi pakai dan kita masih berfungsi banget. Nah, tapi ujung-ujungnya apa? Kalau waktu kita lihat teman-teman kita yang pakai HP yang lebih branded daripada kita bilang lagi ke orang tua, "Ma, aku mau beli HP ini dong." Kan kesel ya kalau kayak gitu. Orang masih bisa dipakai kok. Atau misalnya satu orang punya bisnis yang lain, kita coba untuk mau gelar bisnis. Nah tapi bisnisnya itu kita nggak jadi ikutin. Karena apa? Karena kita udah punya pemikiran yang lain, karena ada yang lebih populer lagi daripada itu. Nah gitu loh guys. Jadi apa-apa yang kita coba tuh nggak bakal bertahan lama kalau misalnya kita punya pendirian itu nggak tetap. Nah sebenarnya ada penyebab minat dan tujuan orang itu berubah loh guys. Kalau misalnya kita boleh tahu ya. Yang pertama informasi dan pengetahuan yang baru. Nah jadi sekian informasi dan pengetahuan itu banyak sekali yang mereka dapatkan, sehingga itu yang buat mereka berubah pikiran. Yang kedua adalah berubah prioritas. Hati-hati loh teman-teman. Kalau kalian sekarang berubah prioritas, yang awalnya kalian sudah memprioritaskan satu rencana, kemudian ada hal lain lagi di tengah-tengah perencanaan itu kalian mau lakuin, karena ada masukan-masukan informasi yang baru. Nah itu hati-hati. Itu yang buat kalian gak bakal konsisten lagi. Ada dua yang tadi. Yang pertama adalah informasi yang baru, yang kedua adalah prioritas yang baru. Oke? Itu kita perlu hati-hati dalam memiliki tujuan hidup, sehingga kita itu bisa dikatakan orang yang tidak labil. Dari semua yang kita tahu, kita lihat yuk solusinya apa dalam hal ini. Yang pertama, kita harus temukan passion. Apa sih passionmu dalam bidang ini? Dalam bidang yang sudah kamu tentukan, apa kamu senang? Nah, kalau misalnya kamu udah senang atau itu udah jadi passionmu, maka kamu akan senang kok ngelakuinnya, maka kamu akan tekun. Tapi kalau yang aku nggak senang aku lakuin, gimana aku mau tekunin? Gitu aja mikirnya. Jadi segala sesuatu yang kamu sudah senang, sudah diteruskan aja. Dan pada waktu kita menemukan passion, maka kamu akan menemukan tujuan hidupmu. Percayalah. Yang kedua, deliberate thinking atau pemikiran yang serius. Kalau kamu udah punya pemikiran yang serius atau deliberate thinking, maka kamu akan sendirinya akan mencari orang-orang atau teman-teman di sekitarmu yang
memiliki passion yang sama. Sehingga apa? Sehingga kamu itu tidak akan galau sendiri pemikiranmu. Oleh karena apa? Oleh karena nggak ada jalan keluar, oleh karena tidak ada dukungan dan lain sebagainya. Ketika kita memfokuskan pemikiran kita atau pikiran kita itu sudah serius dalam hal yang kita sudah tentukan, maka yang terjadi akan rencana-rencana yang kita miliki pasti akan berjalan dengan baik. Maka semuanya itu akan teratur, ya, akan terencana, ya. Tapi kalau itu dibiarin, ya itu nggak akan bisa dong berjalan sesuai dengan kehendakmu. Iyalah, kenapa? Karena kamu nggak mau mencari teman-temanmu yang sanggup juga di bidang itu, ya. Jadi kamu nggak akan mutek-mutek di pemikiran itu aja. Kamu harus cari temanmu pada waktu kamu memiliki pemikiran yang serius terhadap rencanamu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, nikmati prosesnya. Jangan terburu-buru, ya. Kalau kamu sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, maka prosesnya pun harus kamu nikmati. Gak boleh terburu-buru. Kamu gak boleh mau yang instan-instan aja. Kalau kamu mau yang instan, maka rencanamu tuh akan gagal, ya. Kamu maunya gampang aja gitu. Aku udah memulai bisnis sekarang ini di sini, tapi aku mau harus berkembang cepat. Boleh kita memiliki pemikiran seperti itu, gak ada salahnya kok. Tetapi jangan sampai pemikiran itu meracuni pemikiran kita, sehingga apa? Sehingga kita mau yang instan atau mau yang cepet-cepet aja tanpa ada proses yang baik. Itu salah. Jadi itulah pemikirannya, gimana kita harus bisa tetap konstan, tetap stabil dengan perencanaan yang kita miliki. Maka kalau kamu itu sudah melakukan dengan baik, kamu kejar, itu tidak akan sia-sia kok. Apa yang kamu rencanakan itu akan tetap menjadi kekonsistenan dalam hatimu sendiri. Maka kamu tuh akan senang sendiri. Oh iya, aku udah punya passion ini, aku udah punya keseriusan diri, aku udah punya partner yang untuk membantu aku dalam melakukan segala kegiatanku atau melakukan segala rencanaku. Kiranya ini bisa menguatkan kita ya. Saya pengen kasih kalian satu kutipan, dimana ini kutipan yang sangat membuat saya, ya mungkin sejauh ini akan membuat kuat saya dalam hal kekonsistenan. Walaupun memang di lain sisi ada kekonsistenan yang mungkin kurang saya lakukan, tapi ini ingin saya sharingkan sama teman-teman supaya kita pun bisa kuat, ya, bisa stabil dalam merencanakan segala sesuatu. Sebuah buku yang ditulis oleh Paulus, ya, itu terdapat di dalam buku 1 Korintus 14 ayat 40, dibilang, tetapi segala sesuatunya harus berlangsung sopan dan teratur. Kalau kita mau rencana-rencana kita baik ke depannya, kalau kita mau rencana kita itu nggak pelin-pelan, ataupun yang sudah kita tentukan itu tidak akan break, maka ini perlu kita ingat. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau kita nggak teratur ngelakuinnya, kalau kita nggak berhikmat melakukannya, maka semua itu akan berantakan. Percayalah, kamu harus kuat. Apapun yang kamu rencanakan, semoga itu akan terjalani, dan apapun resikonya kamu harus terima dengan baik. Jangan memikirkan jalan instan, karena itu akan merusak segala rencana.